Analisa sambil kembali menggunakan bersama gua Felix. Kita akan intro dulu. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas tentang derby-derby underrated atau derby-derby yang tidak umum pada banyak orang yang mungkin nggak tahu, tapi kita akan bahas derby-derbynya apa aja. Gua punya tiga jenis derby yang ada di 3 liga berbeda, Eredivisie, Bundesliga, dan Premier League. Ada apa aja? Kita bahas dari Jerman dulu ya, Bundesliga. Ada Rhein Derby. Rhein Derby ini asalnya dari kata Rhein, sungai Rhein, yang sungai yang membentang melintasi seluruh wilayah Jerman sampai ke Swiss. Nah, ada banyak klub di wilayah Rhein, tapi nggak ada yang mengalahkan rivalitas antara Borussia Mönchengladbach dan FC Köln. Rivalitas laga ini bahkan nggak surut ya, meskipun penonton belum sepenuhnya datang ke stadion. Musim lalu kalau nggak salah Köln menang di kandang Gladbach dan Elvis Reisbechai meniru selebrasi Markus Thuram saat Gladbach menang di laga sebelumnya. Itu tentang Rhein Derby. Lalu kemudian ada The Derby of North di Eredivisie. Jadi ini adalah rivalitas Groningen dan Heerenveen. Rivalitas ini relatif muda loh, meskipun pertandingan pertamanya dimainkan pada tahun 1974. Persaingan klub ini nggak benar-benar dimulai sampai pertengahan 90-an. Nah, pada 1980-an Groningen ini klub besar dan tersukses di provinsi utara Belanda. Selama dekade ini Groningen main reguler di Eredivisie, dapat penonton tertinggi di negara itu di luar tim-tim top sekelas Ajax, Feyenoord, PSV. Groningen juga sempat berkompetisi di Eropa. Ini klubnya Arjen Robben, Groningen ini. Sementara itu SC Heerenveen yang logonya kayak susu bendera, ini nggak pernah main di Eredivisie sampai tahun 90. Dilihat sebagai wakil dari sepak bola nasional papan atas di utara Belanda juga. Media menyebut FC Groningen sebagai tim kebanggaan dari utara Belanda. Tapi banyak hal yang mulai berubah di medio 90-an. FC Groningen terdegradasi dari Eredivisie tahun 98, sementara SC Heerenveen promosi ke Eredivisie tahun 93 dan bersaing di papan atas di tahun-tahun berikutnya. Puncak kebangkitan Heerenveen terjadi pada tahun 2000 ketika klub finish kedua di Eredivisie dan lolos ke Liga Champions. Pada musim yang sama FC Groningen main di Eerste Divisie atau Divisi 2 Liga Belanda. Meskipun FC Groningen memenangkan promosi kembali ke Eredivisie tahun itu, musim 99-2000 adalah kesaksian dari pembalikan posisi di sepak bola Belanda sejak 1950-an. Gambaran kontras antara Heerenveen dan Groningen mulai memudar seiring dengan berjalannya waktu. Pada awal 2006, FC Groningen meninggalkan Stadion Oosterpark yang udah kuno dan pindah ke Euroborg modern, di mana karena kondisi keamanannya yang lebih unggul dari stadion sebelumnya. Nah, yang terakhir ini ada rivalitas yang melibatkan 4 klub. Jadi satu klub dimusuhin 3 klub lainnya, yaitu West Ham United dengan Dagenham Redbridge dan Leyton Orient dan juga Millwall. Kayak apa sih? Jadi sebenarnya ada 2 jenis derbynya. Ada East London Derby. East London Derby ini melibatkan Dagenham Redbridge sama Leyton Orient. Nah, derby ini sebenarnya udah jarang terjadi. Kenapa? Karena ketiga klub ini udah beda kasta. West Ham sekarang lagi di IPL, lagi di papan atas juga. Terus Leyton Orient masih divisi 2, divisi League 2. Dagenham itu divisi 5 kalau nggak salah. Namun akhirnya mereka awalnya sama-sama tinggal di Essex, tapi akhirnya mereka termasuk klub London setelah tahun 1965. Lalu ada tambahan lagi ya, selain tadi Leyton Orient sama Dagenham, West Ham ternyata punya permusuhan dengan Millwall. Sebenarnya sih ceritanya 2 klub ini nggak ada masalah sama sekali, tapi supporternya sangat barbar. Sejarah awalnya di mana supporter lawan bekerja buat perusahaan tim lawan, sehingga menimbulkan pengkhianatan dan kemarahan supporter. Pekerjaan apa yang dimaksud? Ya bisnis perkapalan, karena East London itu emang dekat sama industri perkapalan, bisnis pelabuhan. Dan lucunya masalah ini pun dibawa ke stadion. Permusuhan ini juga melonjak di tahun 1926 saat ada insiden mogok kerja yang dilakukan supporter West Ham, the blowing bubble. Namun supporter Millwall yang nggak mau akhirnya membuat kedua tim ini ribut, sehingga insiden ini diberi nama Dockers Derby, yaitu derby para buruh perkapalan.
Dan oke, itu aja pembahasan tentang derby kali ini, dan next mungkin gue akan bahas derby-derby underrated lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, subs, dan share. Thanks for watching.